Oke, selamat datang buat para peserta webinar regresi linear berganda dan uji asumsi klasik dengan software R. Jadi ini adalah video rekaman ulang dikarenakan ketika tadi pagi diadakan webinar, saya mengalami banyak kendala sehingga sering terkeluar dari Zoom, sehingga mungkin kurang nyaman kalau dilihat. Sehingga tadi saya menjanjikan akan membuat video ulang terkait tema webinar hari ini seperti apa. Oke, saya coba share screen. Jadi sebelumnya saya mohon maaf atas kejadian tadi pagi. Ya, ini akan menjadi bahan evaluasi kami agar kedepannya lebih baik lagi dalam mengadakan kegiatan webinar. Oke, ini adalah regresi linear berganda dan uji asumsi klasik dengan software R. Jadi saya sendiri yaitu Hendra Perdana, SSI MSc dari program studi Statistika Universitas Tanjung Pura. Alamat email saya di hendra.perdana@med.untan.ac.id dan nomor telepon maupun WhatsApp saya yaitu 0852 6984 2424. Nah, jadi kegiatan ini dilaksanakan oleh kelas data, yaitu jasa layanan olah data yang dibuat oleh tim mahasiswa saya untuk bertujuan untuk membantu rekan-rekan yang lain bila mengalami kendala dalam analisis data, sekaligus memberikan sebuah pengalaman bagi tim mahasiswa dari program studi statistika seperti itu. Nah, ini adalah mengenai regresi linear berganda. Jadi definisinya yaitu analisis regresi linear berganda merupakan suatu alat statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan secara linear antara dua variabel atau lebih. Sehingga salah satu variabel, variabel dependen ataupun variabel respon, itu dapat diduga dari variabel lainnya. Atau kita sebut sebagai variabel independen maupun variabel prediktor. Nah, tujuan dari analisis regresi ini yaitu untuk mempelajari sesuatu tentang sistem di mana data tersebut diambil, kemudian mempelajari variabel independen mana yang benar-benar berperan penting atau berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu memprediksi ataupun menaksir nilai suatu variabel, dalam hal ini yaitu variabel dependen. Kemudian hal itu berdasarkan hubungan yang ditunjukkan oleh persamaan regresi yang kita peroleh nantinya. Nah, di sini kita bicara tentang regresi linear, berarti kan ketika variabel independennya, jadi regresi linear itu ada dua, jadi linear positif maupun linear negatif. Ketika dia linear positif, artinya bahwa ketika variabel independennya dia semakin besar, maka variabel dependennya juga akan semakin besar. Berarti kalau linear negatif, berarti kebalikannya. Seperti itu. Nah, sebenarnya untuk analisis regresi ini sangat banyak sekali ya perkembangannya. Ini baru analisis regresi linear berganda, ada analisis regresi non-linear, kemudian ada generalized linear model, ada regresi Poisson, ada regresi negatif binomial, dan sebagainya. Tapi kita masih belajar yang basic untuk analisis regresi linear berganda. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam model regresi. Jadi yang pertama yaitu menentukan variabel dependen dan independen ketika kita mempunyai suatu data. Kemudian menentukan metode pembuatan model regresinya seperti apa, apakah menggunakan metode enter, stepwise, forward, maupun backward. Jadi kalau metode enter itu metode yang standar yang dilakukan, yaitu dengan mengeluarkan variabel yang tidak signifikan secara manual oleh user softwarenya ya, baik di SPSS maupun di R nantinya. Nah, kemudian kalau forward, dia memasukkan satu demi satu variabel dengan melihat nilai F hitung. Sedangkan kalau backward, semua variabel dimasukkan terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan variabel mana yang memiliki nilai F hitung terkecil, terbesar. Besar itu dikeluarkan. Jadi satu persatu seperti itu. Kalau stepwise dia kombinasi antara metode forward maupun backward. Kemudian dari sini juga kita akan menguji asumsi-asumsi regresi yang sudah kita kenal. Yang pertama yaitu normalitas residual, kemudian autokorelasi, heteroskedasitas, maupun multikornalitas. Selanjutnya menguji signifikansi, ada uji overall maupun uji parsial.
yaitu uji T dan uji F ya dalam hal ini. Kemudian yang terakhir adalah menginterpretasi model regresi berganda yang telah kita peroleh gitu ya. Itu yang terbaik yang kita peroleh, kita interpretasi nantinya. Kemudian untuk kriteria perbandingan model ini ada berbagai macam cara. Jadi pilih salah satu juga tidak jadi masalah. Yang pertama yaitu menggunakan nilai H-square ataupun koefisien determinasi, di mana model terbaik adalah yang memiliki nilai H-square terbesar. Jadi kalau kita ingin membandingkan beberapa model, untuk memilih model terbaik adalah kita bisa melihat dari nilai H-square yang terbesar. Bisa juga melalui standard error of variance. Model terbaik adalah yang memiliki standard of variance yang terkecil, maupun adjusted H-square itu yang terbesar. Kemudian ada juga statistic press, predicted residual sum of square, itu model terbaik adalah yang kecil, maupun melalui AIC dan BIC, seperti itu. Yang secara standar itu biasanya menggunakan H-square. Ada juga yang bisa menggunakan AIC. Nah, ini adalah kebutuhan PKIX yang kita butuhkan di instalasi R kita. Jadi ini artinya di sini kita ada 6 ya, 6 PKIX penunjang yang harus terinstall di perangkat kalian, di PC ataupun di laptop kalian. Jadi kalau ini adalah jika ini jadi dia apa? Jika readXL itu tidak ada, maka lakukan install PKIX readXL. Jika ini logika ini tidak terpenuhi, artinya dia ada, maka aktifkan library readXL. Nah, jadi kalau untuk install PKIX, pastikan koneksi internet kalian aktif, seperti itu, untuk melakukan instalasi PKIX ataupun library. Dan ini hanya perlu sekali saja untuk melakukan hal ini. Jadi kalau sudah terinstall, untuk kedepannya tidak perlu kalian install PKIX lagi. Jadi hanya perlu mengaktifkannya saja dengan mengetikkan library dan nama PKIX-nya apa. Jadi sini ada 6 PKIX yang akan kita gunakan. Nah, terkait hal apa sih PKIX tersebut atau library tersebut? Jadi kalau untuk library mas, itu nanti untuk fungsi drop term, ya bisa saya jelaskan fungsi untuk apa. Kemudian untuk juga data birth WT, di mana nanti kita akan menggunakan data tersebut. Kemudian library readXL itu untuk import data dari Excel, jadi menggunakan fungsi readXL. LMTest nanti untuk menggunakan asumsi klasik, untuk BP test maupun DB Watson test. Test series untuk Jacob beta test, untuk normalitas residual nantinya. North test itu untuk Lily-Force test, jadi itu juga untuk normalitas. Kemudian library car ini untuk melihat Kiki plot, itu juga dalam asumsi normalitas residual nantinya. Oke. Nah, mungkin saya demokan dulu ke R Studio ya. Nah, ini adalah R Studio-nya. Jadi mungkin tampilannya agak berbeda dibandingkan kawan-kawan. Untuk yang pertama, untuk menginstal R Studio, biasanya kan konsolnya berada di bawah. Seperti itu. Sedangkan ini kan saya script-nya ada di kiri, sedangkan konsolnya ada di kanan. Nah, di sini ada pengaturan di bagian sini. Bagian sini kalian bisa pilih konsolnya akan diletakkan di mana. Apakah di kiri apa di kanan. Seperti itu. Ya, ini masih proses ya. Sambil kita coba. Nah, untuk R Studio, jadi memiliki perbedaan dengan R Console biasa. Nah, di R Studio kita bisa lihat kalau penulisan skripnya dia highlight coding, artinya kode-kode atau sintak yang kita lihatkan itu berwarna seperti itu ya, sehingga memudahkan kita dalam proses melihat. Ya, oke. Oke, ini tekan tadi, jadi oke. Nah, di sini saya letakkan konsol saya ada di kanan. Konsol saya ada di kanan. Kemudian yang bagian sini saya minimize, jadi biar bisa luas. Kemudian bagian sini juga saya minimize. Jadi saya bisa lebih nyaman dalam melihat.
Nah, ini adalah yang ada di RStudio. Jadi dia berwarna. Mungkin warnanya juga berbeda dengan rekan-rekan. Ini sudah saya pengaturan tema RStudio-nya juga saya setting. Nah, karena bisa dilakukan pemilihan warna, tema, bisa juga seperti yang Pak Rai Tamtama yang pas webinar sebelumnya dia menggunakan dark mode. Berarti RStudio yang dia hitam dan tulisannya berwarna putih. Jadi ini kan cerah sekali. Seperti itu. Nah, itu. Jadi untuk melakukan kebutuhan PKIX, jadi ini tinggal teman-teman blok, kemudian Ctrl Enter. Kalau di R biasa itu Ctrl R, ya. Jadi kita akan melihat apakah PKIX tersebut sudah ready atau belum, dan kita aktifkan. Seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Untuk PKIX ini sudah aktif. Seperti itu. Kemudian di sini kita menggunakan data birth weight in grams. Nah, ini sudah saya kirim juga tadi malam datanya berupa Excel ya. Nah, dalam ini saya akan memberikan penjelasan ada dua hal, yaitu menggunakan data yang ada di PKIX ataupun nanti dengan import data Excel seperti itu. Nah, data birth weight ini berada di library mass. Nah, library mass ini perlu kita aktifkan terlebih dahulu, atau tadi sudah kita aktifkan. Kemudian untuk melihat data yang aktif apa saja yang ada di library, itu kita bisa menggunakan perintah data buka tutup kurung. Kemudian untuk mengaktifkan datanya, maka kita tuliskan data buka kurung nama objek datanya apa. Untuk melihat datanya, maka birth weight, tuliskan nama datanya. Kalau untuk melihat informasi data, maka tanda tanya birth weight. Seperti itu. Nah, ini adalah datanya. Nah, untuk birth weight, kemudian ini adalah yang informasi data tersebut dengan tanda tanya birth weight. Nanti akan masuk ke dalam sini. Informasinya apa? Oke, kita coba simulasikan. Nah, tadi untuk nge-clear layar, menghapus yang tadi, kita bisa pakai Ctrl L. Seperti itu ya. Nah, kita coba lihat data apa saja yang ada di sini. Data buka tutup kurung. Oke, masih proses ya. Nanti akan muncul datasetnya apa saja. Dia berada di sini nanti munculnya. Nah, ini adalah data-data yang aktif pada RStudio, di mana library yang aktif ada data. Di sini ada data IMS Survey, ini adalah American Math Society survei data, lalu ada data Adler, data Angel, dan ASCOM dan sebagainya. Nah ini ya hasilnya, ini sudah keluar. Jadi untuk birth weight itu ada di library mass. Jadi kita coba cek library mass berada di mana. Nah, ini library mass. Oke, nah di sini birth weight. Ini adalah risk factor associated with low infant birth weight. Itu. Oke, mungkin saya agak zoom saja ya, biar lebih besar tampilannya, mungkin tidak terlalu nampak. Oke, sini juga. Saya coba zoomkan lagi. Oke, ya mungkin lebih terlihat ya kalau seperti ini. Nah, itu untuk data. Kemudian cara mengaktifkan kita tadi dengan mengetikkan data birth weight. Kita tunggu prosesnya. Biasanya tidak terlalu lama ya. Ini karena laptop saya sedang membuka banyak file. Nah, tapi ketika kita menggunakan RStudio memang kelemahannya memang lebih lambat dibandingkan R Console biasa. Tapi kalau kita menggunakan R Console yang biasa, ini saya lihat kan. Nah, kalau kita bicara tentang script atau kode atau codingnya, ini tidak berwarna. Jadi bila ada kesalahan atau apapun, kita agak sulit untuk melihat di mana kesalahannya. Tapi kalau yang sudah advance dengan R,
itu biasanya lebih nyaman menggunakan R Console dibandingkan RStudio karena lebih nyaman dan cepat dalam prosesnya. Tapi kalau yang user baru dalam penggunaan R, memang lebih baik tekan menggunakan RStudio karena di sini kan dia berwarna ya, jadi lebih menarik dalam memahaminya seperti itu. Nah, kemudian kita aktifkan data BERT-WT. Nah, ini ada datanya, data yang ada di BERT-WT seperti itu. Ataupun teman-teman bisa menggunakan perintah hit BERT-WT. Nah, ini juga salah satu kelebihan di RStudio. Jadi dia ada code completion. Jadi melengkapi completion. Jadi dia kalau kita misalnya lupa nama objeknya apa, nah di sini diberikan sebuah bantuan juga, berbeda dengan yang di R biasa. Nah, ini adalah menampilkan 6 data teratas dalam data BERT-WT. Kalau mau 10 ya tinggal ditulis 10 di sini. Di situ. Jadi ada 10 nantinya. Nah, itu. Kemudian kalau kita tadi pakai tanda tanya BERT-WT, nanti di bagian bawah akan muncul hub-nya tentang BERT-WT itu apa. Kita coba datanya BERT-WT. Nah, saya coba buka. Nah, ini dia. Ini prosesnya. Jadi datanya adalah risk factor associated with low infant birth weight. Datanya ada ini dari Baystat Medical Center, Springville. Kemudian ini adalah informasi datanya bagaimana. Kemudian ada source-nya dari mana juga, dari Hosmel and MSO, Applied Logistic Regression. Kemudian reference-nya dari Modern Applied Statistics with S. Seperti itu. Itu informasi tentang datanya. Oke, saya minimize lagi. Nah, kemudian cara yang lain di sini adalah saya melakukan import data. Nah, biasanya kan teman-teman kan mempunyai data sendiri, di mana datanya di-input pada Excel, kemudian kita akan mengimport data Excel tersebut. Nah, data ini kan bernama data XLSX, seperti itu ya. Nah, di sini kita akan melakukan setting direktori kerja kita dulu. Kita letakkan di mana. Jadi ada dua cara. Yang pertama dengan perintah yang atas, yaitu set WD C garis miring yang ke kiri dan sebagainya. Jadi ini adalah di drive C folder user, kemudian ada folder namanya Hendra Perdana, kemudian ada folder download seperti itu. Nah, di dalam folder download itulah ada file data.xlsx. Ataupun bisa juga pakai cara yang ini. Seperti itu. Jadi ini bisa kalian dapatkan di mana? Ini bisa kalian buka di Explorer kalian. Misalnya saya buka Explorer saya. Nah, di sini ya misalnya. Jadi kalian ambil di sini. Nah, ini kita copy ke dalam codingnya seperti itu. Tapi ini pakai miring kanannya hanya satu. Jadi harus disesuaikan karena di R di sini mintanya dia kalau miring kanan, garis miring kanan dia ada 2. Ataupun kita ganti dengan miring kiri, itu hanya 1. Nah, sesuai dengan perintah yang ada di sini. Nah, kita bisa atur seperti ini. Kemudian nanti kita melakukan import data dengan memberikan objek tersebut nama myData. Serah kalian nanti mau pakai nama apa. Tapi kalau dalam webinar ini, ini saya buat nama objek datanya yaitu myData. Di sini myData sama dengan read Excel data XLSX seperti itu. Nanti ini datanya sudah aktif. Itu. Kemudian ini cara pertama mengimport data. Ya, satu lagi, ketika import data dari Excel dengan perintah ini, maka pastikan Excel kalian tidak dalam keadaan terbuka. Jadi di close terlebih dahulu. Ketika ada dalam keadaan terbuka, maka nanti error. Seperti itu. Untuk yang cara pertama. Oke.
Kemudian saya akan mencoba dengan cara kedua. Ini yang cara yang paling sering saya gunakan karena kalau seperti ini kan saya sering harus menyesuaikan lagi kodenya, kode sintaknya seperti apa, direktori kerjanya berada di mana, seperti itu. Jadi saya lebih sering dengan cara dua. Cara dua yaitu kalian open file Excel. Jadi ini filenya, saya buka. Oke, ya ini datanya. Nah di sini datanya ini adalah baris pertama ada judul variabelnya. Judul variabelnya apa? Nah, kemudian bila prosesnya dalam input ke dalam R, itu kita copy. Jadi kita blok, kita copy saja ya, Ctrl C. Kemudian kita pindah ke RStudio. Kemudian kita ketikkan, misalnya my data sama dengan read delim. Kemudian clipboard. Karena tadi baris pertama adalah judul variabel atau nama variabel, maka header-nya adalah true. Nah, T-nya harus besar, jangan T kecil. Seperti itu. Jadi kita enter. Nah, ini datanya sudah masuk. Jadi tidak ada paste ya. Jadi ketika sudah kita blok, copy, tuliskan nama objeknya, kemudian perintahnya apa, dan enter. Seperti itu. Jadi tidak dipastekan. Nah, ini datanya sudah masuk. Kita coba lihat. Hit my data. Nah, ini adalah sudah masuk datanya ke dalam sini. Nah, untuk read.delim itu ada dua versi. Ada read.delim yang seperti ini, ada juga read.delim 2. Jadi ada angka 2-nya. Bedanya apa? Kalau data kalian di Excel decimal point-nya menggunakan koma, ini kan tidak ada yang pakai decimal point ya. Misalnya, kalau ada yang menggunakan koma, karena kan Microsoft Excel-nya juga ada beberapa versi ya, ada yang decimal point-nya koma, ada decimal point-nya titik. Nah, tapi kalau di R, dia memang sudah terbiasa decimal point-nya adalah titik. Nah, ketika di perangkat kalian decimal point-nya memakai koma, maka perintah yang ada di RStudio di sini, ini menggunakan read.delim 2. Seperti itu. Itu prosesnya. Itu. Jadi kalau hit ini melihat 6 data teratas ya. Kalau tail dia melihat 6 data terbawah. Seperti itu. Itu proses. Saya lebih nyaman dengan cara ini, read.delim. Prosesnya nanti lebih cepat dalam input datanya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada catatan ya. Kita bisa pakai objek MyData atau BERT untuk pemodelannya nanti. Tapi dalam kegiatan webinar ini saya menggunakan MyData. Oke, nanti saya jelaskan bedanya di mana. Oke, di sini Anes regresi pada R menggunakan fungsi LM. LM ini berada di package atau library start. Nah, library start itu sudah standar. Ketika kita membuka R, biasanya sudah ada untuk library tersebut dan sudah aktif. Nah, di sini ada variabel independen numerik, ada X, LWT, PTL, dan FTP. Kemudian ada variabel independen kategori, res, mock, HT, dan UI. Kalau kita menggunakan SPSS, untuk variabel kategori, biasanya kan kita membuat variabel boneka atau dummy variabel terlebih dahulu. Dan itu kan cukup membutuhkan waktu. Akan tetapi kalau menggunakan R, hal itu tidak perlu kita lakukan. Karena kita bisa memanfaatkan fungsi faktor. Nah, dalam hal ini saya memasukkan semua variabel independen dengan dependennya adalah BWT. Nah, ini adalah model pertama. Saya akan membandingkan beberapa model nantinya. Nah, yang ada tanda pagar ini artinya dia cuma komentar ya. Jadi artinya yang ada tanda pagar ini, tulisan yang di kanan pagar itu tidak akan dieksekusi oleh R. Jadi hanya sebuah komentar. Kalau di RStudio dia berwarna hijau. Kalau tempat saya berwarna hijau. Nah, ini artinya dia tidak akan dieksekusi. Nah, di sini saya kan menggunakan data dengan nama MyData.
Nah, di dalam my data ini, variabel-variabelnya adalah hurufnya besar semua. BWT, age, LWT, jadi huruf besar semua ya, nama variabelnya. Berbeda dengan birth WT. Kalau birth WT, hit birth WT, nah ini hurufnya kecil semua. Sehingga nanti kalian perlu penyesuaian kalau menggunakan birth WT. Tapi sudah saya bantu membuat codingnya, jadi tinggal disesuaikan saja nantinya. Nah, kalau untuk yang variabel kategori, ini tambahkan faktor race. Jadi ini ada variabel independen namanya race, dan dia bersifat kategori, maka tambahkan coding yaitu faktor di depannya, dan diapit dengan tanda buka dan tutup kurung, seperti itu. Nah, ini ada model 1. Kemudian untuk melihat summary modelnya adalah dengan perintah summary model 1. Seperti itu. Kemudian untuk melihat signifikansi secara keseluruhan pada variabel kategori itu menggunakan fungsi docterm. Seperti itu. Maka kita membutuhkan docterm ini. Nah, ini sudah berdasarkan catatan ya. Ketika kalian menggunakan birth WT, di sini birth WT, maka di sini disesuaikan dengan nama variabel yang ada di birth WT. Oke, kita coba eksekusi di RStudio. Nah, di sini ini saya blok, saya inikan. Kemudian summary model 1. Ini adalah hasilnya. Ya, ini jadinya tidak terlihat ya. Saya zoom out sedikit. Atau saya inikan ya. Nah, ini dia. Ini adalah ringkasan model pertama. Jadi untuk semua variabel independennya masuk ke dalam data. Jadi di sini, nah ini kita lihat nih, ini adalah variabel dummy-nya. Jadi untuk race, ini kan ada 3 ya. Satunya lagi dia menjadi reference kategori. Untuk smoke ada 2, yang tampil hanya 1 untuk yes saja. Karena yang tidak ditampilkan adalah variabel reference kategori. Kemudian ada HT dan UI itu juga. Nah, ini adalah setelah ini kan kita akan melakukan uji overall dan uji parsial ya, yaitu uji ANOVA dan uji ataupun uji F dan uji T seperti itu kan. Nah, kalau untuk uji F-nya kita melihat dari sini. Biasanya kita membandingkan antara nilai F hitung dengan F tabel. Nah, ini adalah F hitungnya. Ataupun bisa juga melihat dari nilai p-value, di mana nanti akan dibandingkan dengan tingkat signifikansi standarnya yaitu 5%. Nah, kalau di dalam hal ini uji overall dia lolos, artinya model regresi layak untuk digunakan. Kemudian kita akan melihat uji parsialnya untuk masing-masing variabel independen. Nah, kalau kita lihat, ini kan ada tanda bintang 3, tanda bintang 1, tanda bintang 2, seperti itu. Nah, kalau untuk tanda bintang 1, coba kita lihat di sini. Tanda bintang 1 itu artinya dia signifikan untuk alfa 5% atau 0,05. Sedangkan untuk alfa 0,01 ataupun 1%, dia tidak signifikan. Begitu juga untuk alfa 0,1% atau 0,001. Tapi kalau bintangnya 2, dia signifikan untuk alfa 5% dan 1%. Tetapi tidak untuk alfa 0,1%. Kalau bintangnya 3, berarti untuk keseluruhannya dia signifikan. Karena di sini ada signifikan kursinya ada yang 0,001, kemudian ada 1%, 5%, maupun 10%. Itu cara membacanya. Memang standarnya kita menggunakan yang 5%. Nah, dalam hal ini, kalau kita lihat, di sini ada variabel yang tidak signifikan, yaitu variabel age, kemudian ada variabel dummy race other, kemudian ada variabel PTL dan FTP. Nah, biasanya kan kalau kita mendapatkan hasil seperti ini kan kita membuang atau mengeluarkan variabel yang paling tidak signifikan. Seperti itu. Nah, tapi kan kalau untuk variabel dummy kan agak berbeda prosesnya. Nah, kalau yang seperti ini bagaimana? Untuk yang dummy white, untuk variabel race, dia signifikan. Akan tetapi kalau untuk yang other, dia malah tidak signifikan. Kan agak sulit kalau kita ingin mengambil kesimpulan dari sini.
maka kita menggunakan perintah doctem model 1. Nah, di sini kita bisa melihat variable risk itu secara keseluruhan itu bagaimana sih? Signifikan atau tidak sih? Gitu ya. Nah, ternyata kalau variable risk kita lihat secara keseluruhan, di sini nilai F-nya yaitu 0,0005454. Artinya dia signifikan. Nah, smoke dia signifikan seperti itu. Nah, sehingga kita bisa pastikan bahwa yang kita keluarkan dalam hal ini yang paling terbesar yaitu FTP. Dalam hal mengeluarkan variabel independen tidak semuanya kita keluarkan langsung, tapi satu persatu dari yang memiliki F hitung terkecil ataupun yang memiliki nilai signifikansi terbesar atau p-value terbesar. Seperti itu. Kenapa? Bisa jadi ketika kita mengeluarkan FTP dalam hal ini, bisa jadi malah nanti variabel age dan variabel PTL menjadi signifikan. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi juga tidak. Nah, karena kan kita ada asumsi multikoloritas, di mana pengaruh ataupun hubungan antara variabel independen itu juga saling mempengaruhi dalam model regresi ya. Nah, jadi ada asumsi seperti itu. Ketika kita mengeluarkan FTP, bisa jadi malah variabel yang lain yang tidak signifikan itu akan menjadi signifikan. Jadi satu persatu untuk mengulang pemodelan regresinya. Seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini di sini untuk oke, kita coba. Dalam hal ini untuk model pertama kita temukan bahwa nilai FTP yang paling besar. Artinya variabel ini kita keluarkan dari model. Ini kemudian saya simpan dengan nama model 2. Jadi saya melakukan ulang pemodelan dengan tidak melibatkan variabel FTP. Nah, ini untuk model 2, coba kita lihat. Kemudian yang model 2 ternyata masih ada yang tidak signifikan, yaitu age dan PTL. Maka saya mengeluarkan variabel age atau usia. Kemudian saya simpan dengan nama model 3. Nah, ini adalah proses metode enter ya di dalam regresi. Jadi mengulang secara manual. Dengan mengeluarkan variabel independen secara satu persatu. Ini juga masih ada untuk model 3, yaitu variabel PTL. Oke, kita ulangi lagi, model 4. Nah, ini adalah model keempat. Model keempat di sini diketahui bahwa untuk keseluruhan variabel sudah signifikan. Tapi kalau kita lihat dummy-nya ini untuk race other masih belum ya, tidak signifikan ya. Walaupun di price white dia signifikan. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, faktor variable independent race yang berupa kategori ini dia signifikan mempengaruhi Y seperti itu. Nah, itulah proses untuk pemodelan dalam regresi. Ini saya skip dulu, kita kembali ke sana. Tapi ada juga cara cepat lainnya. Kalau tadi kan kita satu persatu. Nah, cara cepat lainnya di sini saya menyimpan model dengan melibatkan semua variabel independen dengan nama model. Nah, kemudian kita bisa menggunakan fungsi step AIC ataupun step AIC berada di library mask ataupun step ya ini berada di library start. Jadi ini adalah proses secara otomatis mencari model terbaik seperti itu. Nah, jadi kalau kita coba di RStudio, oke, cara cepat mana ya cara cepat? Nah, ini dia. Nah, jadi model terbaik itu dalam hal ini saya simpan menggunakan nama model fit. Nah, ini adalah prosesnya dia. Dia prosesnya adalah mengeluarkan, jadi di sini ada variabel yang signifikan adalah yang di bawah dari AIC. Jadi AIC yang ditentukan adalah 2458,13. Itu adalah batasan dia.
Maka kalau ada variabel yang di atas ini, maka yang paling atas atau yang paling IC paling kecil itu kita 256,2 ya. Itu kita remove seperti itu. Kemudian kita ulang. Seperti ini masih ada 2 yang tidak signifikan dan seterusnya. Dan ini adalah summary dari model fit. Gitu. Jadi hasilnya sama dan lebih cepat ya dibandingkan yang tadi satu persatu kalau yang tadi itu. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, misalnya kan di dalam regresi kan ada beta 0 atau intercept. Nah, bagaimana bila kita tidak ingin menggunakan intercept dalam modelnya? Kan ada intercept ya. Bagaimana penggunaan dalam R? Kalau di SPSS kan tinggal kita centang ya, kita tidak menggunakan intercept. Nah, kalau dalam hal ini ini saya buat model 5. Model 5 adalah model tanpa intercept. Nah, kita hanya perlu menambahkan angka negatif 1 di belakangnya. Ini saya menggunakan semua variabel independen, kemudian saya tambahkan negatif 1 di belakangnya. Setelah kita masukkan, nah ini adalah summary model 5. Nah ini dia. Jadi ini adalah tanpa intercept. Dimana kalau model 5 itu semua variabel independen dilibatkan. Itu. Jadi tidak ada intercept di sini. Kapan penggunaan intercept? Itu tergantung dari peneliti dan datanya bagaimana ya. Tapi memang standarnya tetap menggunakan intercept. Seperti itu. Nah, kemudian di sini setelah kita peroleh tadi, kita akan melihat model yang terbaik dari 4 model yang kita temukan. Nah, ini saya sudah buat encodingnya. Sebenarnya kita pilih pakai salah satu aja boleh. Mau pakai yang adjusted R-square boleh, residual standard error juga boleh, AIC ataupun BIC itu boleh. Sesuai dengan kriteria yang tadi sudah kita tentukan. Tapi dalam hal ini nilai R-square-nya juga kecil ya. Hanya 20,45% untuk model pertama. Artinya pengaruh variabel independen signifikan terhadap variabel dependen dia hanya sebesar 20,4% ya. Jadi pengaruhnya masih kecil. Nah, untuk menampilkan AIC, di sini saya dibantu dengan fungsi AIC. Jadi AIC dalam bentuk model 1, AIC model 2, dan kita simpan objek dengan nama AIC. BIC juga seperti itu. Kemudian adjusted R-square, ini agak manual ya dalam prosesnya. Untuk summary model 19, ini apa sih? Kita coba, ini apa? Nah, coba kita lihat summary model terlebih dahulu. Nah, ini kan adalah summary model. Kita ingin melihat isi dalamnya bagaimana sih, kita mengambil output satu persatu. Nah, saya pakai ini. Oh, kalau satu itu isinya apa? Itu adalah call. Kalau dia 2 itu apa? Itu mungkin nggak terlalu dipakai ya. Inilah atribut dari data. Kalau dia buka kurung 3 bagaimana? Kita coba cek. Oh, di sini adalah residual. Kemudian kalau dia 4 bagaimana? Oh, ini adalah koefisien. Ada estimate, ada error, peak value, maupun probabilitas. Nah, ini adalah model 5 bagaimana? Kalau 6 ini apa? Oh, 6 itu adalah sigma. Nah, sigma itu apa sih? Tadi kita coba cek. Oh, sigma itu adalah residual standard error ternyata. Nah, kemudian yang di sigma ini, sigma ini masih ada judulnya, pakai dolan tanda kurung. Ya, ketinggalan 1 ya. Nah, ini adalah prosesnya. Jadi kita mengambil angka itu nantinya. Yang kita simpan di residual standard error. Seperti itu. Kalau 9 seperti apa? Kita coba 9.
oh ternyata ini adalah nilai adjusted R-square. Nah, yang dari sini ya, 0,2046. Seperti itu. Jadi, setelah kita lakukan prosesnya, didapat kesimpulan bahwa model 4 yang terbaik dibandingkan model yang lain. Mau menggunakan adjusted R-square model 4 yang terbaik, karena yang terbesar. Menggunakan residual standard error juga model 4, karena nilai yang terkecil adalah model 4. AIC-BIC juga yang terkecil adalah model 4. Jadi model 4 itulah yang terbaik dalam kemudian interpretasi model regresi nantinya. Oke, nah itu prosesnya di dalam analisis regresi linear berganda sampai di uji F, uji overall, dan uji T atau dikenal sebagai uji parsial. Seperti itu. Dan proses untuk menghilangkan atau tidak melibatkan variabel independen yang tidak signifikan juga sudah saya jelaskan, maupun tidak melibatkan variabel intercept. Seperti itu. Nah, setelah kita sudah mendapatkan model regresi terbaik, ya pastinya kita akan menguji informasi dari residual model tersebut bagaimana. Apakah memenuhi uji asumsi klasik. Nah, di sini saya perlu mengaktifkan terlebih dahulu residual. Saya ingin menyimpan residual. Itu nanti kita akan gunakan untuk normalitas residual. Jadi saya perlu melakukan menyimpan objek dengan nama residual. Resid ada perintahnya, yaitu resid adalah perintah untuk mengambil residual dari model 4. Karena model 4 kan yang terbaik tadi. Dan kita simpan dengan nama residual. Ataupun kita juga bisa mengambil yang dari model fit. Seperti itu. Kemudian untuk Buchs-Pagan test, ya cukup kita ketikkan BP test buka kurung model 4. Maka ini adalah hasilnya. Kalau dalam hal ini diketahui bahwa H0 tidak ditolak, artinya residual bersifat homoskedastisitas. Dan ini adalah untuk uji Durbin-Watson test. Nah, kita masukkan perintah seperti ini. Kemudian kita akan melihat hasilnya, nilai Durbin-Watsonnya adalah 0,47711. Kemudian kita akan membandingkan dengan tabel Durbin-Watson. Kita mencari dulu nilai DL dan DU ya. Nanti baru dicari 4 min DL dan 4 min DU. Kemudian kita lihat DW ini terletak di mana. Kan ada beberapa pilihan ya. Tidak ada keputusan, kemudian ada korelasi positif, autokorelasi positif, maupun ada autokorelasi negatif, ataupun ada autokorelasi positif dan negatif. Itu. Jadi ketentuannya nanti ada di sana untuk Durbin-Watson test. Kemudian untuk nilai FIF untuk menguji multipolaritas, residual tidak terdapat multipolaritas ketika nilai FIF-nya kurang dari 10. Nah, dalam hal ini nilai FIF-nya kurang dari 10 untuk semua variabel independen pada model 4. 1,18 untuk LWT, RES 1,25 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk yang asumsi normalitas, ini ada berbagai cara ya yang saya terangkan. Di sini saya menggunakan Shapiro test. Nah, ini yang kita menggunakan residual tadi. Atau bisa juga kita menggunakan tes seperti itu. Dia ada perbedaan ya. Kapan menggunakan Shapiro itu ada hal, misalnya datanya harus berapa banyak, kemudian datanya seperti apa, itu maka bisa dikatakan kita bisa menggunakan Shapiro. Ataupun ketika tidak memenuhi syarat Shapiro, maka menggunakan normalitas yang lain. Nah, yang saya sering gunakan biasanya yang bagian daily test. Seperti ini. Kalau di SPSS kan ada dua ya. Kalau kita pakai menu statistik deskriptif, itu dia ada bagian normality plot testnya kita centang, nanti dia akan keluar nilai Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro test. Ya, ini kan bisa juga pakai menu analyze statistik non parametrik one sample Kolmogorov seperti itu. Nah, ini adalah
homologous mineral phase-nya. Nah, homologous mineral phase-nya untuk distribusi normal, bisa juga untuk distribusi lain. Kenapa saya tidak suka dengan KSTS? Karena saya harus tahu inputan codingnya seperti apa. Kalau Lili test kan tidak perlu. Saya hanya memberikan Lili.test buka kurung residual. Kalau ini tidak. Kalau dia distribusi normal maka pakainya Pinom. Kalau eksponensial maka PXP. Kalau dia gamma berarti P gamma dan sebagainya. Kemudian kalau di distribusi normal kan ada dua parameter, yaitu mu dan sigma. Maka saya harus mencari nilai mu dan sigma di data residual. Seperti itu. Kalau kita menggunakan distribusi eksponensial, maka parameternya hanya ada satu di sini. Ataupun kalian menggunakan parameter distribusi Poisson, maka di sini hanya ada satu parameternya. Oleh kan ada dua. Seperti itu. Dan di sini dapat kesimpulan bahwa residualnya berdistribusi normal untuk semua model. Seperti itu. Kemudian bisa juga kita melihat melalui diagnostic checking plot, melalui plot. Nah, tapi kalau dengan plot ini tidak terlalu nyaman, karena kan sifatnya subjektif, berbeda dengan hipotesis uji yang sifatnya objektif. Subjektif artinya bisa jadi si A mengatakan dia normal, nah, bisa jadi si B mengatakan itu tidak normal, karena kan sifatnya adalah dari melihat gambar. Makanya lebih baik kita menggunakan hipotesis uji. Coba yang saya demokan. Oke. Ini uji asumsi klasik ya. Di sini residual saya sudah masukkan. Nah, ini kalau kalian mau coba nilai-nilai yang lain, sambil tes. Nah, inilah hasilnya. Dan inilah untuk melihat Kikinom, misalnya. Oke. Oke. Ya, lagi proses reload tadi PKX plotnya ya, karena sebelumnya saya menggunakan plotnya, dia harus saya bersihkan terlebih dahulu. Nah, di sini ya. Coba kita lihat untuk Kikinom. Nah, inilah untuk Kikinom. Ini masih marginnya masih jadi 2x2 ya. Nah, saya lupa nih cara mengembalikannya lagi seperti apa agar tidak jadi 2x2 lagi. Oke, saya clear dulu aja, clear all plot. Oke. Nah, ini adalah normativity plotnya. Nah, ataupun kalian juga bisa menggunakan perintah Kikinom maupun Kikiline. Nah, ini adalah hasil yang pakai perintah Kikinom maupun Kikiline. Kemudian ini adalah untuk BP test, EPF, dan Mason test. Yang adalah hasilnya. Nah, kemudian ini adalah untuk diagnostik checking plot. Nah, ini dia satu persatu munculnya, saling menimpa nanti ya. Next akan muncul, kan ini ada kesimpulan ini antara nilai fit value dengan residual kita bandingkan, ataupun dengan melihat standardized residual seperti apa, ataupun membandingkan dengan akar standardized residual dengan skala, ini kan ada maknanya ya, seperti itu. Tapi kan dia tertimpa gambarnya. Kalau mau digabungkan jadi satu, kita bisa menggunakan perintah par empro 22. 22 ini artinya 2 baris 2 kolom. Kalau 12 berarti 1 baris 2 kolom. Kalau 21 berarti 2 baris 1 kolom. Kalau ini adalah margin, pengaturan margin. Nah, kita coba jadikan satu. Nah, ini adalah gambar yang dijadikan satu. Seperti itu. Nah, ini gambar ini karena view-nya besar ya, jadi tampilannya tidak terlalu baik. Tapi kalau view-nya saya zoom out,
Itu nanti gambarnya bagus kok. Jadi tidak masalah ini. Ini cuma karena pengaturan zoom saya besarkan tadi. Nah, ini teman-teman nanti bisa untuk save as image maupun save as PDF file ini. Di Air Console biasa juga bisa. Itu. Nah, itu untuk diagnostic checking plot. Tapi kan plot bersifatnya subjektif. Maka saya lebih rekomendasikan lewat hipotesisme uji. Nah, kemudian kalau untuk prediksi, biasanya gini, kita kan dalam penelitian biasanya kita memecah data jadi dua, data in sample dan out sample. Ataupun misalnya kita punya data dari tahun 2015 sampai tahun 2019, data yang bulanan, yang akan kita gunakan untuk pemodelan, dan kita punya data tahun 2020 yang akan kita gunakan untuk membandingkan hasil prediksi dengan data aktual. Nah, kita juga bisa melakukan prediksi dengan R gitu ya. Tapi dalam hal ini saya tidak punya data baru, sehingga saya menggunakan my data yang baris ke-1 sampai ke-10. Itu saya anggap sebagai new datanya. Nah, sehingga nanti kita tinggal memanfaatkan fungsi predik, masukkan modelnya, kemudian mana data yang akan kita prediksi, kemudian standar error fit-nya adalah true. Kemudian ini kalau melihat nilai batas bawah dan batas atasnya, uppercase dan lowercase-nya seperti apa untuk nilai prediksinya. Jadi kalau teman-teman punya data in sample dan out sample juga bisa dilakukan. Seperti itu. Nah, itulah proses untuk pengerjaan asumsi regresi linear berganda dan asumsi klasik menggunakan R Console. Seperti itu. Bisa kalian menggunakan R Studio maupun R untuk R Console yang biasa. Nah, kemudian webinar sebelumnya kita kan menggunakan R Commander. Nah, sebenarnya di R Commander juga bisa kita lakukan prosesnya dengan mudah. Kalau ini kan kita basisnya adalah coding. Harus kita harus tahu kodenya atau apa, dan kode kan sangat sensitif, dengan untuk kecil untuk besar kan sensitif sekali. Nah, sehingga kita bisa menggunakan R Commander yang tampilannya seperti SPSS sehingga lebih mudah untuk dipahami. Coba kita buka R Commander. Nah, ini adalah R Commander-nya. Kemudian saya import dulu datanya, data Excel. Saya close dulu datanya. Oke, sampai kita tunggu. Ini saya simpan dengan nama dataset. Kemudian akan memilih direktori kerjanya berada di mana. Datanya ada di download. Ini namanya data. Kita open. Kita tunggu prosesnya. Nanti di sini akan ada data set yang aktif. Nah, seperti itu. Yang saya beri nama dataset. Itu. Nah, ini adalah perintah yang ada di R Commander. Dan ini nanti ada output-nya juga seperti apa. Gitu. Ya, masih proses ya untuk import data. Ini saya buka R Commander-nya di konsol biasa, tidak dengan R Studio. Karena kalau dengan R yang konsol biasa, jendela output-nya itu ada. Kalau di R Studio, jendela output-nya tidak ada. Jendela output-nya akan menggunakan konsol-nya dia sendiri. Seperti itu. Saya juga belum melakukan pengaturan sih. Itu ada pengaturannya memang, tapi saya lupa di mana. Nah, ini adalah dataset yang sudah aktif. Kita lihat datanya bagaimana. Dengan klik view dataset. Nah, ini adalah muncul data-datanya. Kemudian kalau untuk analisis regresi ada di menu statistik, fit model. Kita bisa menggunakan linear regression maupun linear model. Dua-duanya sama. Tapi yang lebih komplit memang di bagian linear model. Kita coba lihat di linear regression bagaimana. Nah, untuk linear regression tampilannya seperti ini. Jadi kita tinggal pilih respon variabelnya 1 dan variabel independennya pilih 1 atau lebih. Kalau 1 kan regresi linear sederhana. Kalau lebih maka menjadi berganda. Seperti itu. Tapi kita kan tidak tahu nih mana yang variabel kategorik, mana yang variabel numerik ya.
Nah, saya biasanya lebih nyaman menggunakan yang linear model yang berada di sini. Kita bisa menyesuaikan. Nah, ini adalah formulanya. Misalnya kita masukkan BWT di sini, dan H, TV, HT, LWT, PTL, race, race ada 2, saya hapus. Kemudian smoke, and OI. Nah, di sini. Nah, teman-teman bisa pelajari nanti di bagian informasi tentang formula model. Di sini juga bisa melakukan pembobotan, ataupun nanti melakukan spline di sini. Nah, kalau kita tanpa intercept, tinggal tambahkan -1. Kalau tanpa intercept. Nah, bila sudah, tinggal kita oke. Kita oke. Nah, ini kan sama ya, dia menggunakan LM. Nah, ini adalah hasilnya, summary linear model 1. Nah, ini hasilnya. Nah, kalau untuk melakukan yang stepwise di dalam Air Commander, jadi nanti kalau ini sudah dilakukan, karena kita menggunakan model, nanti di sini akan muncul modelnya. Jadi ada objek linear model 1 seperti apa. Sehingga nanti menu yang ada di sini di bagian model itu nanti akan aktif. Seperti itu. Karena di sini sudah ada modelnya yang dengan objek nama adalah linear model 1. Seperti itu. Nah, jadi memang ada kelebihan dan kelemahannya ya antara penggunaan konsol, kemudian penggunaan Commander maupun perbandingan dengan SPSS. Tapi kalau untuk hasilnya dia sama hasilnya. Nah, ini untuk model. Ini kalau kita mau lihat nilai AIC-nya berapa, nilai BIC. Kemudian kalau kita ingin melakukan stepwise model selection, nah ini kita lakukan berdasarkan apa, misalnya AIC, dan kita buktikan. Nah, kemudian nanti akan ini pakai perintahnya stepwise kalau di Commander. Seperti itu. Nah, ini adalah hasilnya untuk yang metode hasil yang stepwise. Kemudian ini kita juga bisa melihat nilai FIF, terus Pagan, Arduino Watson, dan yang lain sebagainya. Dan untuk grafiknya ada di sini. Grafik yang diagnostic checking tadi ya, silakan di sini. Nah, ini bisa teman-teman pelajari lah lebih lanjut ini seperti apa. Nah, bisa juga kalau coding yang ada di sini yang tadi kita lakukan, misalnya di sini kan sudah ada model 1.1 ya. Saya akan melakukan saya ingin melihat BP test dari model namanya ini. Ini bisa kalian lakukan. Kemudian submit. Nah, ini adalah nilai BP testnya. Kemudian mau DW test. Nah, ini nggak kalian lakukan. DW test. Itu. Kalau untuk normalitas, ada di bagian sini. Test of normality. Tapi kalian harus mendapatkan nilai residualnya terlebih dahulu. Coba kita lakukan. Residual sama dengan resid ini model 1. Kita submit. Kemudian kita misalnya kita ketikkan Sapiro test residual. Maka nanti akan keluar nilainya Sapiro with normality test sebagainya. Jadi kita tetap bisa melakukan coding di sini untuk melakukan analisis. Nah, tapi memang ada keterbatasan di menu ini juga ada keterbatasan ya dibandingkan pakai sintak atau coding tadi. Karena di sini kan tidak ada predik, dan tidak ada yang lain, ada beberapa yang tidak ada di menu ini. Itu. Nah, ini ada banyak, ada generalized linear model. Ini kalau yang lebih lanjut, misalnya kita menggunakan familinya binomial logit ataupun Poisson kan kita mungkin teman-teman pernah mendengar regresi Poisson, regresi binomial, regresi gamma dan sebagainya. Ini sudah bisa diakomodir oleh R Commander ya. Kalau di PKX itu lebih powerful lagi tuh, ada banyak sekali tuh regresi-regresi berbagai macam yang bisa dilakukan di
menggunakan package. Tapi memang kita harus mempelajari codingnya lebih lanjut. Kalau yang sudah disediakan di recommended ya hanya yang ada di sini saja. Kemudian di sini juga ada multinomial logit model, ordinal regression model, linear mix model maupun generalized linear mix model. Jadi ya mungkin kalau bisa menjadi topik skripsi ya untuk akan di sini seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja terkait penjelasan analisis regresi linear berganda dan uji asumsi klasik menggunakan R, HPU maupun R recommender seperti itu. Nah, ini iklan. Jadi ini adalah IG kelas data kita. Jadi memang masih baru karena ini adalah layanan olah data yang dibuat oleh mahasiswa saya untuk membantu rekan-rekan yang mengalami kendala di dalam analisis statistika seperti itu. Jadi bila ada kendala, teman-teman bisa bertanya di tim kelas data ataupun di saya nantinya seperti itu. Nah, kemudian silakan teman-teman coba analisis regresi tersebut dan bila ada kendala, teman-teman bisa chat secara pribadi ke saya untuk bertanya apapun tentang R seperti itu ya. Dan semoga dengan adanya kegiatan webinar ini, terutama dalam bidang software R, itu bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua. Dan kita berusaha untuk menggunakan software yang open source. Tidak lagi yang berlisensi seperti SPSS dan sebagainya. Karena saat ini R sudah sangat powerful sekali. Ya, tapi memang R ini masih bersifat coding ya, atau command line interface. Sehingga hal itulah yang membuat banyak pengguna itu tidak terlalu suka dengan software ini. Nah, tapi kalau yang tahu R recommender pasti lebih senang. Nah, mungkin saya coba lihatkan juga yang sedang saya kembangkan. Jadi saya membuat namanya Shiny Dashboard menggunakan R. Nah, kelebihannya adalah apa? Jadi ketika kita Shiny Dashboard ini adalah analisis statistika. Jadi sebuah aplikasi yang kita buat menggunakan R yang nantinya bisa jalan di web. Nah, kalau sudah jalan lagi, tidak perlu menginstalasi R, karena dia sudah bisa jalan di website. Nah, di website pun kita sudah bisa melakukan input data, misalnya, kemudian kita bisa melakukan analisis secara langsung menggunakan laptop maupun Android. Kalau selama ini kan SPSS tidak bisa ya dikerjakan melalui Android ya, harus menggunakan perangkat laptop ataupun PC. Nah, kalau dengan Shiny Dashboard itu bisa. Mungkin saya coba demokan aplikasi saya ini, tapi masih belum publish ya, karena masih banyak bugs yang harus saya perbaiki, seperti itu. Oke. Ya, ini coba kita run. Nanti kalau sudah oke, mungkin bisa saya publish dan rekan-rekan di sini bisa menggunakannya dengan mudah seperti itu ya. Tapi ini bahasanya memang bahasa coding ya, kita nge-build sebuah aplikasi. Nah, ini aplikasi ini masih belum saya berikan nama, saya masih pakai nama bayi saya. Nah, mungkin nanti saya akan mencari nama yang tepat untuk aplikasi ini. Dan ini masih berjalan di lokal saya ya, lokal host saya. Belum saya masukkan ke dalam web seperti itu. Jadi ini kita misalnya mau uji Peppermint, ya. Sini ada pilihan menunya, one sample test, independent sample test dan sebagainya. Ada non parametric test seperti apa dan sebagainya. Nah, kita coba contohkan untuk yang independent sample test. Nah, ini adalah independent sample test. Ini data yang sudah saya sediakan. Bisa juga teman-teman untuk upload data. Ataupun ini juga bisa diganti. Misalnya teman-teman ganti, misalnya 47 ini kalian ganti jadi 57, maka nanti tampilan di sini akan langsung berubah menjadi 57. Nah, kemudian di sini alternatif hipotesisnya bagaimana? Apakah satu sisi atau dua sisi? Ini untuk equivalence of variance. Apakah variansnya sama atau tidak? Kalau dia sama menggunakan two sample t-test, kalau dia tidak sama menggunakan Wells two sample t-test. Seperti itu.
Nah, jadi kalau saya ganti di sini, misalnya V1 kurang V2, nah maka outputnya juga nanti akan berubah ya di sini ya nilainya. Ataupun yang ini deh saya ganti. Ini masih seperti ini. Ketika saya ganti, nah ini akan mengalami perubahan di sini. Ini jadi negatif infinite ya. Seperti itu. Nah, ataupun kalau mau upload data, ini biasanya menggunakan teks notepad ya yang lebih baik. Prosesnya seperti apa. Ini kalau kita melihat basic deskriptifnya bagaimana, ini nilai rata-rata dan sebagainya. Kemudian kita ingin melihat box plotnya seperti apa. Ini juga bisa kita akses. Nah, ini ya agak lama ya. Nah, ini adalah box plotnya. Jadi tampilan lebih menarik. Kemudian ini adalah untuk distribution plotnya, misalnya. Ini ada normal Kiki plot. Kemudian saya juga tampilkan berupa histogram. Normal Kiki plot, ini histogram. Nah, ini ketika kita running, kita rubah, maka gambarnya juga akan langsung otomatis berubah gitu ya. Jadi prosesnya memang lebih friendly, lebih nyaman, lebih mudah digunakan dan bisa dikerjakan dianalisis menggunakan Android langsung nantinya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu saja mengenai webinar regresi linear bagi Anda dan uji asumsi klasik dengan software R. Silakan bila ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin ditanya tentang R, nanti bisa melalui chat pribadi ke saya, ataupun email ke saya, ataupun bisa juga menghubungi tim kelas data. Seperti itu. Dan mohon juga untuk mengisi lembar evaluasi bagi kami, agar kegiatan-kegiatan ini bisa ke depannya berjalan lebih baik. Dan mohon saran dan kritik dari rekan-rekan peserta kegiatan pula, sehingga kita tetap bisa memberikan apa istilahnya ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman dan lebih tepat seperti itu ya. Misalnya request tentang materi apa ya boleh seperti itu. Oke, seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.